Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak Ibu saudaraku sekalian, yang pertama yang Bapak Ibu harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang berhasil melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang berhasil melakukan hukum Taurat. Itulah sebabnya dikatakan bahwa semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Padahal hukum Taurat yang dimaksud itu adalah hukum Taurat yang masih dalam kualitas rendah. Kualitas hukum untuk manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Kan saudara harus bisa tahu adanya hukum Taurat, ya. Kalau saya boleh gunakan kata hukum Taurat lama, ya, untuk perjanjian lama. Lalu yang kedua, hukum Taurat yang disempurnakan. Ini sama dengan cerminan pribadi Allah. Ada hukum Taurat lama dan hukum Taurat yang disempurnakan, cermin pribadi Allah. Nah, hukum Taurat lama saja tidak ada yang bisa melakukannya dengan sempurna. Kalau orang percaya, nanti akan masuk ini. Yang ini harus sudah 10 nilainya. Atau 100. Nah, yang ini baru proses. Sampai 100. Tetapi saya nggak yakin. Yang 100 ini Tuhan Yesus. Ya. Yang 100 ini Tuhan Yesus. Kita nggak pernah 100, Pak. Mungkin nggak. Si A 100-nya di sini. Si B 100-nya di sini. Yang lain 100-nya bisa di sini. Ada yang 100-nya di sini. Nangkap nggak saya ngomong ya? Oke. Yang diberi banyak dituntut banyak. Ini sempurna Tuhan Yesus. Kalau yang ini masih gagal, nggak mungkin masuk ke sini. Nah, dikatakan bahwa tidak ada orang yang berhasil melakukan hukum Taurat. Tidak pernah ada. Yang ini saja gagal. Ini belum bisa diajarkan. Tetapi Paulus mengatakan tentang kegiatan menganiaya jemaat, jangan ragukan dia membela Taurat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, dia tidak bercacat. Ini, dia ngaku tidak bercacat. Pertanyaannya, yakin nggak bercacat? Tidak. Tidak mungkin. Tetapi kegagalannya ada solusi darah domba. Darah domba. Darah domba. Saya katakan nggak yakin, itu artinya begini saudara. Secara legalitas tidak ada yang bisa menyalahkan Rasul Paulus waktu dia masih beragama Yahudi dengan perilakunya yang secara hukum tidak akan didapati bercelah. Sebab kalau orang didapati bercelah kan dihukum. Jadi kalau ibarat zaman sekarang dia memiliki surat keterangan kelakuan baik. Jadi seakan-akan Paulus berkata, ditinjau dari hukum Taurat, aku punya surat berkelakuan baik. Tapi tidak mungkin dia bisa melakukan dengan sempurna. Ya. Tetapi kalau gagal gimana? Ada darah domba. Toh dia bisa dikatakan tidak bercacat. Dia juga melakukan korban. Kecuali dia tidak melakukan korban. Bandel, udah gak perlu korban. Aku udah gak pernah salah, buktikan. Nah itu bandel dia. Dia gak bisa bilang tidak bercacat. Kamu tidak lakukan ini. Nah melakukan ini berarti beres semua. Apakah dua ayat ini bertentangan? Di Roma 3:19 kan dikatakan bahwa semua orang telah tersumbat mulutnya dan semua jatuh ke bawah hukuman Allah. Karena kesalahan itu, gitu. Tidak bertentangan, saudaraku. Dalam kacamata kebenaran, yaitu kebenaran sesuai dengan standar kesucian Allah, tidak seorang pun yang benar. Ini mesti dihubungkan dengan ayat sebelumnya ya, bahwa semua manusia adalah pembohong, seustes. Artinya orang yang melanggar perjanjian. Jadi pembohong itu bukan nipu ya, merah bilang hitam. Nggak miskin begitu. Artinya mengingkari perjanjian. Semua orang
telah mengingkari perjanjian. Jadi ditinjau dari kebenaran Allah, ditinjau dari kesucian Allah, semua penipu. Nah, kalau Paulus mengatakan aku tidak bercacat, itu artinya Paulus secara ukuran orang beragama tidak bercacat. Anda ngerti maksud saya? Ditinjau dari ukuran orang beragama, Filipi 3 ayat 6, ini kan bukan di Roma. Saya juga maksa diri, saya masukkan di sini, orang bisa pusing. Filipi 3 ayat 6, ini bukan konteksnya di Roma, saudaraku. Saya taruh di sini maksudnya untuk membedakan bahwa yang dimaksudkan oleh Roma 3:19 adalah bahwa semua manusia telah tidak mencapai kesucian Allah. Katakan amin. Makanya dikatakan Roma 3 ayat 23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau ada orang menyanggah, itu Pak Filipi 3 ayat 6 bagaimana? Itu maksudnya ukuran orang beragama. Jangan disampur dengan kitab Roma. Roma kan sorotannya kesucian standar Allah. Kalau Filipi 3 tadi standar moral. Selanjutnya dalam Roma 3:20 firman Tuhan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ayat ini dapat memiliki dua pengertian. Iya, gimana? Pertama, bahwa ternyata semua manusia telah ada dalam satu keadaan bisa melanggar hukum. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna tanpa cacat. Hal ini menunjukkan pula bahwa manusia telah berkeadaan tidak mampu mencapai level yang diinginkan oleh Allah. Hukum Taurat menjadi bukti kegagalan manusia tersebut. Padahal rancangan Allah atas manusia adalah menjadi makhluk yang memiliki keberadaan yang serupa dan segambar dengan Allah. Dalam segala hal yang dilakukan, selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Iya, seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, ini dimakan habis ini, 100. Dimakan habis. Ini bisa mencapai nilai-nilai tinggi, bahkan bisa seperti ini. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Tapi manusia dalam keadaan terbelenggu oleh satu kodrat yang membuat manusia, jangankan ini pun gagal. Oke? Amin? Oke, teruskan. Level moral yang dikehendaki oleh Allah adalah level kesucian, seperti kesucian Allah sendiri. 1 Petrus 1 ayat 16. Dalam hal ini bisa dimengerti kalau firman Tuhan menunjukkan bahwa kita diajar untuk hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Nah, dengarkan. Itulah sebabnya umat perjanjian baru dikehendaki Tuhan untuk sempurna. Untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, untuk suci. Dulu saya sih tidak yakin, saudaraku. Karena, ya, kita kan lihat hidup kita hari-hari, saudara. Salah melulu, saudara. Sekarang juga bukan tidak salah, bisa. Tetapi sudah mulai melewati masa-masa kebodohan, sehingga yakin bahwa kesucian itu bisa kita capai. Ini akan membuat orang jadi menganggap kita sombong. Tapi kalau kita nggak ngomong, ya kita jadi salah. Kamu harus sempurna. Ya. Jadi level yang dikehendaki Allah itu sempurna. Allah berhak, Allah berdaulat. Allah maunya begitu. Tuhan kalau menetapkan sesuatu tidak boleh diubah, dikurangi saja tidak boleh. Nah, manusia telah berkeadaan melakukan ini saja gagal. Nah, oleh kasih karunia Allah dimungkinkan ini bisa dilakukan, ini bisa dicapai sesuai yang diberikan. Amin. Ini kalau yang ini sudah mesti lewat, ya. Terus langsung kedua. Kedua, bahwa dengan kegagalan manusia melakukan hukum Taurat tersebut,
manusia tidak dapat dibenarkan. Manusia terbukti berbuat salah. Hukum Taurat membungkam mulut manusia. Mereka harus mengakui bahwa diri mereka adalah orang yang berdosa. Adapun darah binatang atau darah domba sesungguhnya bukanlah solusi untuk benar-benar dapat menghapus dosa dan yang dapat membawa manusia kepada pembenaran. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penyelesaian dengan cara apapun terhadap keadaan manusia yang berdosa, sekecil apapun dosa itu. Iya, tidak ada yang bisa dibenarkan menurut hukum Taurat. Yang kedua artinya bahwa dengan kegagalan manusia melakukan hukum, manusia nggak bisa dibenarkan. Justru Taurat membuat mereka terbukti, kita terbukti berbuat salah. Darah domba juga bukan solusi, nggak bisa menghapus dosa, nggak ada penyelesaian dengan cara apapun. Terus, dalam hal ini harus disadari bahwa perbuatan baik tidak akan dapat membuat manusia dapat dibenarkan. Perbuatan baik tidak dapat membenarkan manusia, sebab kebaikan yang dilakukan manusia bukanlah kebaikan standar kesucian Allah. Iya, ini aja lu kagak bisa berhasil, nggak akan bisa dibenarkan. Ini aja lu nggak berhasil. Terus, padahal kebaikan yang dikehendaki oleh Allah adalah kebaikan yang sempurna. Selain itu, bahwa semua manusia telah berkeadaan mengingkari perjanjian sehingga perbuatan baik bagaimanapun tidak berarti. jadi yang perbuatan baik tidak bisa menyempurnakan. Kenapa? Nggak mungkin kamu bisa baik standar Allah. Lagi pula kamu yang berbuat baik, kamu sudah mengingkari perjanjian. Buat apa? Allah itu kudus, berdaulat penuh. Terus, kalau di perjanjian lama, Allah masih berkenan mentolerir kebaikan standar yang tidak sesuai dengan standar Allah, dan Allah juga bergaul dengan mereka yang memiliki keberadaan jauh dari standar kesucian Allah. Sebab ada pribadi yang menyediakan jaminan untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu Allah Anak yang akan turun menjadi manusia. Perjanjian berkat ini sudah dikatakan di Eden, yaitu adanya keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, dan realisasinya melalui Abraham yang dipanggil untuk menjadi berkat. Bahwa dari keturunan Abraham semua bangsa akan diberkati. Untuk penyelesaian dosa bagi bangsa Israel, untuk sementara waktu Allah menyuruh menggunakan darah binatang. Ini pun sesungguhnya sebagai tindakan profetis, nubuatan terhadap darah Yesus yang akan ditumpahkan. nah yang ini sulit. Paragraf ini paragraf tersulit. Jadi seperti orang berhutang, belum dibayar, tapi yang menjamin, ntar gue bayar deh, nanti saya bayar. Sementara waktu pakai ini dulu, voucher, tahu? Halo, amin. Nah, jadi ini istilah yang saya belum menemukan istilahnya di sini, saudaraku. Ya, kalau di perjanjian lama Allah bisa toleransi terhadap umat, bahkan bergaul dengan mereka dan mengangkat orang-orang tertentu, ya, itu karena ada satu pribadi yang menjamin, atau karena Allah sudah membuat perjanjian bahwa keturunan wanita itu akan meremukkan ular, lalu Abraham yang dipanggil untuk menjadi berkat yang saya tulis sebagai perjanjian berkatnya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan aku mengampuni dosa-dosamu, loh, supaya kalian tahu anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Wah, itu pertaruhannya luar biasa, saudara. 3 orang yang diangkat didakwa siang dan malam, Henok, Musa, Elia, itu kan sebenarnya berdasarkan jaminan. Kok bisa, Pak? Ya faktanya itu, dan yang saya pahami
Itu hanya ini yang saya pahami. Apa haknya anak manusia mengampuni? Sama dengan pertanyaan apa haknya anak manusia juga yang mengatiga sahabatnya. Kalau yang saya pahami nanti belajar Allah Tritunggal ya. Ini sahabat-sahabat Yesus yang dibawa ini. Siapa namanya? Henok, Musa, Elia, ini sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Ya. Kalau saya ditanya kenapa Henok gak ikut percakapan, saya susah menjawab kecuali begini. Musa, Elia orang yang tahu Taurat. Orang yang tahu Taurat. Sudah mengerti hukum. Bahwa kalau tidak ada Taurat, tidak ada hukuman, bla 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 bla. Bisa diajak berbincang dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus inilah Yahweh itu, saudara. Jadi ketika ada 3 orang berdiri depan kemah Abraham di Mamre, 2 orang ini ke Sodom. Lalu di kota Sodom dikisahkan 2 malaikat, ini kan 2 orang yang tadinya bersama sosok ini. Sosok ini berdialog. Lalu dikatakan begini, dan Abraham masih berdiri di hadapan Yahweh. Ini Yahweh. Baca Alkitab dengan teliti. Oke, terus. Roma 3:21. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Apa maksud kalimat dalam ayat ini? Ketika Paulus menulis bahwa tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan, ini berarti bahwa kebenaran dinyatakan bukan melalui melakukan hukum sebagai landasannya. Landasan pembenaran adalah korban Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan pernyataan ini, Paulus mengarahkan pembaca suratnya untuk menerima proyek keselamatan yang Allah sediakan bagi manusia. Oke, ada kunci-kunci penting di Alkitab. Dan sekarang baru saya sadar itu kunci yang sangat penting. Bahwa pemerintahan Allah itu di tangan Tuhan Yesus. Itu kunci penting. Setelah kita mengakui Yesus sebagai pencipta, maka Tuhan Yesus juga yang memerintah. Nanti kalau belajar di Allah Tritunggal, yang diingini tahta itu tahtanya Yesus. Karena Allah Bapa tidak bisa tersentuh. Yang maha tinggi, Sang Yang maha tinggi. Ya, tahta Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus juga yang memerintah. Tuhan Yesus juga yang marah ketika orang Israel minta minta raja. Tuhan Yesus juga yang tampil sebagai malak Yahweh, yang atas namanya sendiri dia bicara, atas namaku. Ya. Tuhan Yesus juga yang berurusan mengangkat, tentu saja yang mengangkat Henok, Musa dan Elia. Ini kunci penting, saudara. Ini kunci penting. Yang kedua, ada kunci penting yang kita harus tahu. Tidak ada story, tidak ada cerita yang lebih hebat dari cerita selama 33 tahun Allah anak menjadi manusia. Itu kunci segala kunci. Dan disitulah penentuan dari keselamatan berlangsung. Katakan amin. Itu kisah tidak mungkin dibohongin. Makanya bagaimana tidak mungkin kisah itu ditipu, dipalsu. Ini kisah yang paling benar, saudaraku. Kunci yang berikut, bahwa rencana Allah untuk membangun kerajaan pasti digenapi. Dan itu dimulai dari sekarang, bukan nanti. You tidak mengakui sebagai Tuhan sekarang, you tidak akan jadi pengikutnya selama-lamanya. Oke, terus. Kebenaran yang dinyatakan oleh Allah bagi manusia di zaman perjanjian baru adalah kebenaran Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Ini penting sekali. Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat, memenangkan pergumulan itu hebat sekali. Ya, itu jaminan kita. Kita dibenarkan karena Dia. Ada perjuangan yang hebat untuk menjadi corpus delicti kalau bahasa kita. Ya, corpus delicti itu pengajaran yang hebat sekali. Kenapa dia harus mengorbankan diri? Kenapa dia harus bangkit setelah saleh? Nah, semua kuncinya di corpus delicti. Kenapa kita bisa dibenarkan? Ya, karena dia telah memikul semua kesal di atas dagingnya.
yang seharusnya itu jatuh kepada manusia sebagai pelakunya. Terus Roma 3 ayat 22, yaitu kebenaran Allah dalam iman, kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Oke. Betul. Terus Iman kepada Yesus adalah penurutan dan persetujuan total terhadap cara Allah menyelamatkan manusia dan kesediaan untuk dikembalikan ke rancangan Allah semula. ya, Yaitu menjadi manusia yang sempurna seperti Yesus. iman itu begini saudara, persetujuan total terhadap cara Allah menyelamatkan manusia, atau penurutan dan persetujuan total terhadap cara Allah menyelamatkan manusia, bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Itu satu-satunya cara. Dan apa? Kesediaan dikembalikan ke rancangan semula. Itu intinya. Intinya itu. Anda bisa dibenarkan karena iman, yaitu apa tadi? Yang pertama, persetujuan. Ada kata total ya. Lalu yang kedua, dikembalikan ke rancangan Allah, penurutan atau ketaatan. Ketaatan untuk menjadi serupa, dikembalikan ke rancangan Allah, serupa dengan Tuhan Yesus. Oke. Saya percaya sekali bahwa setiap individu tanpa belajar teologi yang dalam-dalam, Anda bisa ketemu Tuhan dan bisa melakukan ini. Persetujuan terhadap cara Allah menyelamatkan manusia. Tapi para teolog-teolog yang belajar harus belajar kalau sebagai pembicara dan memiliki landasan yang kokoh untuk mengajarkan seperti apa yang saya ajarkan ini. Oke, terus Kalimat tidak ada perbedaan. ya, tadi kan dikatakan yaitu kebenaran oleh karena iman dalam Yesus Kristus kepada semua orang, sebab tidak ada perbedaan, ya. Terus Mengisyaratkan kepada kita bahwa kebenaran dari Allah, yaitu melalui atau oleh iman kepada Yesus Kristus, adalah kebenaran yang tidak lagi membedakan umat pilihan secara darah daging atau bukan. ya, jadi bicara soal darah domba itu cuman profetik. Nggak ada kuasanya darah kambing. Mau sembelih kambing 3 miliar juga nggak ada artinya. Hanya satu darah Yesus yang bisa membereskan. Amin. Jadi ini bisa paralel, menerima Yesus sebagai Tuhan, mandataris Allah, dan menerima darah Yesus sebagai satu-satunya keselamatan. Wah, ini fenomenal. Fenomenal dan kontradiksi dengan agama-agama samawi. Agama samawi seperti agama Yahudi. Seperti agama Yahudi. Salah satunya agama Yahudi. Oke. Terus Mengapa? Jawabnya ada di ayat 23. Dalam Roma 3 ayat 23 tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa. kenapa tidak ada perbedaan? Ya karena semua orang telah berbuat dosa. Terus Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. nah, dengan hal ini sebenarnya targetnya itu bukan orang bermoral baik, tapi bermoral Allah. Orang Israel boleh bermoral baik, lalu punya darah domba, nggak ada artinya. Sebab yang hendak ditarget itu adalah menemukan kemuliaan Allah yang hilang. Anda ngerti maksudnya? Kalimat tidak ada perbedaan itu sudah luar biasa loh. Ini kalau buat kita nggak luar biasa, tapi bagi kalau kita berhadapan dengan orang Yahudi jadi masalah. Mau jadi masalah sebab mereka merasa sebagai umat pilihan. Di luar mereka bukan manusia yang berharga. Tapi dikatakan di sini nggak ada perbedaan karena semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Kau boleh punya hukum Taurat, tapi kamu banyak nggak melakukan loh. Ingat ya, yang Yahudi sejati yang melakukan loh, bukan yang mendengar. Itu di Roma pasal 2. Amin. Amin. Nah, kalau ngikutin ini terus luar biasa. Cerdas sekali. Cerdas sekali. Terus. Sekarang yang dipersoalkan bukan lagi moral berdasarkan hukum Taurat, tetapi berdasarkan kemuliaan Allah, yaitu bagaimana manusia dapat memiliki kesucian seperti kesucian Allah
bermoral Allah, kehidupan yang tidak bercacat dan tidak bercela. Hebat. Terus. Ketika Paulus mengajarkan bahwa keselamatan diperoleh berdasarkan iman, bukan bermaksud Taurat menjadi tidak berharga. Juga bukan berarti perbuatan baik tidak berarti atau tidak berharga. Penjelasan yang salah mengenai dibenarkan oleh iman dapat membuat kesan bahwa Taurat tidak berharga lagi dan perbuatan baik tidak diperlukan. Hal ini menjadi penyesatan yang luar biasa. Nah, kalau ada orang-orang yang ajarannya mengesahkan begitu, kita tanya, Tuhan Yesus mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan loh, tapi menyempurnakan. Dia jelaskan. Dan penjelasan ini kalau digabung sama yang lain akan benturan. Tapi dia buat penjelasan baru lagi, bulet-bulet. Tapi kalau di sini saya bisa nyambung semua. Semua bisa nyambung. You tanya, saya sambung. Anda ngerti saya ngomong apa? Ajarannya mengesankan Taurat itu sudah tidak berharga. Perbuatan baik juga tidak berharga. Kalau ditanya loh, Tuhan datang menyempurnakan bagaimana? Dia punya jawaban. Tapi kalau jawaban ini gabung lagi dengan yang lain, dipertemukan, dia punya jawaban lagi. Jawaban itu bisa sebenarnya nggak ketemu, tapi dia selalu punya jawaban. Akhirnya muter. Jadi kajian-kajian ilmiah, buku-buku yang bulat. Akhirnya ujungnya nggak jelas. Percaya nggak? Kalau kita punya penjelasan, akhirnya satu, sempurna seperti Yesus. Pulang ke surga, udah itu aja. Jelas. Masa Pak? Oke, teruskan aja. Teruskan. Maaf ya Bapak Ibu, saya tidak bermaksud saya paling benar, yang lain salah. Itu yang saya pahami. Saya tidak bermaksud untuk dibanggakan. Tuhan tahu, Anda lihat muka saya lagi marah, bukan mau sombong. Berarti maksudnya, bukan mau sombong, saya lagi sedih, marah. Itu ajaran tidak tepat. Ya itu marah dalam kesombongan Pak. Sombong dalam kemarahan Pak. Oh ya, kalau begitu kita tanya Tuhan aja masing-masingnya. Oke, terus. Harus diingat bahwa hukum Taurat itu berasal dari Allah. Terus? Hukum Taurat adalah pencerminan sebagian dari kesucian Allah yang harus dikenakan oleh umat. Dikatakan sebagian dari kesucian Allah, artinya Allah belum mengajarkan manusia untuk sempurna seperti dirinya. Hukum yang diberikan kepada bangsa Israel adalah hukum yang mengatur bagaimana manusia menjadi beradab. Stop, saya kasih tahu. Hei Israel, kamu jangan mentang-mentang punya hukum Taurat yang tertulis di atas loh batu, kamu merasa kamu lebih baik. Tahu nggak, orang-orang lain tidak punya Taurat seperti kamu, tertulis di hati. Yang ngomong siapa? Alkitab. Kenapa ditulis di atas loh batu? Supaya membuktikan bahwa apa yang ditulis di hati mereka sama seperti loh batu. Nah, kamu disebut umat pilihan itu karena kamu membuktikan Allah yang benar. Untuk memverifikasi kebenaran Allah di dalam nurani orang-orang kafir itu. Hebat nggak tuh firman Tuhan? Tuh, Anda ngerti nggak saya ngomong apa ini? Halo? Jadi seandainya Taurat tidak diturunkan kepada Musa, sudah ada di hati mereka. Tapi kenapa kok harus ada Taurat ditulis lewat Musa? Untuk membuktikan. Dari sinilah terbukti kamu melanggar hukum Tuhan. Kalau kamu bersalah, ada tulisannya. Bangsa kafir nanti kalau dihakimi, nih kamu salah. Tahu nggak? Kalau tidak ada begini, nurani orang liar. Di bangsa-bangsa manapun ada hukum. Dan hukum itu mengacu ke Taurat. Mencuri tidak boleh, orang itu harus dihormati. Paham? Amin? A1, A, R4, A24 maksudnya. Ini A56. Beda-beda tapi A juga. Bentuknya gimana pelaksanaannya, tapi intinya orang tua harus dihormati. Amin. Entah dihormati cara mencium hidung ke hidung, entah cara menghormatinya harus gimana, tetapi tetap menghormati orang tua. Amin. Nah, ada seorang anak manusia yang tahu menghormati orang tua itu salah kan? Salah.
Dia melawan orang tua. Kalau di pengadilan, Tuhan bilang kamu salah menghormati orang tua. Menurut siapa? Menurut siapa? Kata orang ini. Kalau Tuhan nggak bilang menurutku, menurutku. Hah? Saya nggak pernah tahu kau punya urusan. Yang saya tahu itu kan menurut apa? Atau menurut budaya bangsaku. Musa, sini. Musa datang. Kau pernah ketemu aku? Ya Tuhan. Aku ajarin kamu apa? Ini Tuhan. Musa datang kan? Nasi goblok tadi itu. Yang ngeyel. Si ngeyel itu. Dan kau melawan orang tua, kata Tuhan. Mana hukumnya? Musa, sini. Sama ya. Coba begini ditulis bisa nggak? Setengah mati. Gimana caranya Musa sudah datang begini tulis? Ini kan hal sederhana. Sebenarnya ini hal sederhana loh. Tapi tidak bisa dijelaskan dengan gampang. Itu A1, A2, A5, A6 nanti A. Tapi A. Bagaimana pelaksanaan si A itu macam-macam. Saya ambil contoh menghormati orang tua jadi. Soal jangan mencuri deh, di mana-mana juga ada, jangan mencuri. Udah, di mana-mana harus menghargai milik orang, cuman caranya beda. Bentuknya beda. Tapi pokoknya intinya tidak boleh mengambil milik orang. Nah, kalau orang itu dihakimi oleh malaikat, malaikat berkata kamu telah melanggar hukum. Hukum siapa? Hukum Tuhan. Saya nggak urusan sama Tuhan, urusanku sama budayaku. Budayaku menghakimi aku, kok kau menghakimi aku? Tidak, saya harus menghadap Tuhan, Tuhan yang menciptakan semua. Dan Tuhan yang menulis hukum itu. Musa, harus Musa dipanggil lagi. Lama-lama Musa capek. Ya, kalau ngikutin Pak Eras nih, Musa kasihan. Di surga cuma suruh bawa itu. Kerjaan Musa. Bu, ini kan ilustrasi, Bu. Ibu yang ngerti dong, jangan nanti pulang ke rumah. Sekarang saya tahu lu tugasnya Musa di surga. Waduh, boleh deh. Terus, jadi gini, supaya manusia tidak punah, Tuhan memberikan hukum. Oke, itu aspek yang lain. Allah belum menuntut manusia sempurna, sebab belum ada apa? Fasilitas. Belum ada fasilitas keselamatan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyempurnakan hukum Taurat. Tadi sini ada tulisannya kan, aku datang menyempurnakan ini. Nih, cermin dari pribadi Allah, pribadi Allah, cermin pribadi Allah. Mantap nggak saudara? Mantap ya. Paulus tidak menganjurkan orang hidup dalam dosa, saudaraku, tetapi mencari perkenanan Tuhan. Jadi menjadi orang Kristen itu harus mencari perkenanan Tuhan sempurna. Nah, mencapai tingkat ini. Oleh sebab itu teologi yang mengatakan dengan sembarangan bukan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi tidak menjelaskan maksudnya, itu bisa sesat orang. Ya kalau begitu perbuatan baik nggak perlu dong. Nanti dulu maksudnya begini loh. Kebaikan yang Tuhan kehendaki itu harus sempurna. 1. Amin. 2. Kamu dalam keadaan mengingkari perjanjian sebaik apapun percuma. Jadi begini. 1. Perjanjianmu dibereskan. Amin. Yang kedua, kamu harus sempurna. Halo. Tapi kalau cuma bilang begini, diselamatkan bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Tapi nggak dijelaskan. Ya udah, aku udah selamat, aku udah percaya Yesus, aku udah beriman. Selesai. Nanti berkembang lagi di sini saya jelaskan. Aku ditentukan untuk selamat. Aku punya iman. Tuhan yang taruh iman di hati saya. Jadi seakan-akan iman pun karunia. Nah, udah rusak lagi. Nih, iman itu persetujuan. Iman itu penurutan. Iman itu bukan sesuatu yang mistis. Percaya Yesus itu cuma nalar doang. Bayangkan kalau punya Tuhan yang cukup puas dipercayai sebagai Tuhan. Kalau di jalan ketemu orang berkata begini, kenalkan, nama saya Toto, saya orang baik. Percaya enggak? Percaya. Percaya Om. Yakin? Yakin Om. Lalu, saya udah percaya Om. Iya. Lalu saya buat apa Om? Nggak usah buat apa-apa.
Orang gila nggak itu? Gila. Kalau Tuhan begitu bayangin coba. Kau percaya juru selamat? Mati ke salib? Ya Tuhan. Yakin? Ya Tuhan. Bagus, bagus. Selamat kamu. Oh, tapi nggak gitu kali Pak. Oh, intinya begitu. Intinya itu begitu. Lalu saya buat apa? Diam aja. Aku beri kamu ketekunan nanti. Ketekunan ku berikan kepadamu. Bukan ketekunan manusia, tapi ketekunan Allah. Bukan respon manusia, tapi penentuan Allah. Mampus gak itu? Hah? Ngerti gak saudara? Nah, ajaran ini paling kuat di gereja di dunia, itu paling kuat ini. Dan sebagian besar orang Kristen keyakinannya seperti ini. Semua kita korbannya. Nah, sekarang ini agak beda. Dan bisa berbeda sekali. Tapi kalau ikuti terus setiap kali PA, Anda kan mau terbuka. Ya kalau orang gak datang, gak ngerti. Gimana jelasinnya? Makanya orang harus tekun, saudaraku. Saya percaya Tuhan. Bagus, bagus. Lalu saya harus buat apa? Kamu harus tekun. Tapi tekun pun dari aku juga. Lalu? Ya udah kau percaya saja. Dia sudah menghadapi banyak ajaran model begitu. Lalu mau apa saya Tuhan? Ya udah, percaya saja. Aku beri kamu ketekunan. Apa aku bisa selamat? Aku yang menentukan, kau percaya penentuanku. Begitu. Bayangkan, Ustaz. Apa nggak mengerikan itu? Kita akhiri kengerian itu di sini. Amin.